Rakit PC gaming tentu harus seimbang. Prosesornya udah kenceng, GPU-nya udah kenceng, nah monitornya juga harus kenceng. Di samping kiri saya ini udah ada khusus ya, emang ini PC-nya mau dipakai untuk main game tembak-tembakan kayak game FPS, game PUBG, game Apex Legends gitu ya. Makanya di sini saya tancapkan RTX 3060 supaya FPS-nya tinggi. Wah, keren banget kan ya? Hah? Percuma dong kalau FPS tinggi tapi main di monitor 60 Hz. Sembarangan ya. Nah, di samping kanan saya ini udah saya cocokkan ya, duetkan dengan monitor Acer Nitro RG241YP yang punya refresh rate 165 Hz dan 1 millisecond response time. Jadi udah dicocokkan. Emang ngaruh ya bang? Ya jelas ngaruh atuh ya. Nah, refresh rate yang lebih tinggi ini mengacu pada frekuensi pembaruan gambar pada layar. Jadi waktu antara pembaruan tersebut kan diukur dalam milidetik atau millisecond. Sedangkan refresh rate layar diukur dalam satuan Hz. Refresh rate layar monitor ini mengacu pada berapa kali per detik layar dapat membuat gambar baru yang diukur oleh Hz. Nah, makanya saat dipasangkan dengan frame rate tinggi yang dihasilkan oleh kerjasama antara GPU dan CPU, maka ini akan menghasilkan pengalaman bermain game yang mulus, ya, FPS-nya semakin tinggi. Jadi ketika kita mendapatkan FPS yang tinggi terus didukung di monitor yang punya refresh rate tinggi, maka akan menampilkan si game tuh minim ghosting. Jadi si player tuh akan nembak musuh tuh semakin jelas, semakin detail dan semakin akurat nembaknya. Itu akan menambah skill si gamer tersebut. Makanya penting lah ya fitur 165 Hz atau refresh rate yang tinggi digunakan oleh gamer-gamer. Nah, untuk menikmati FPS yang cukup tinggi, ada 3 faktor komponen yang minimal harus diperhatikan. Pertama, CPU, GPU, dan tentunya monitor yang punya refresh rate tinggi. Nah, udah kebayang kan? Makanya kalau misalkan kalian gamer, ya cari refresh rate yang tinggi. Tapi kalau kalian editor, ya cari monitor yang punya akurasi warna yang cukup bagus. Nggak hanya itu saja, si monitor Acer Nitro RG241YP ini tuh dilengkapi dengan AMD FreeSync Premium. Jadi kalau kalian pakai GPU Radeon, ini bisa memanfaatkan untuk mengurangi screen tearing jika ada pergerakan yang sangat cepat di frame game. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus tancapkan kabel DisplayPort untuk mendukung 165 Hz atau untuk mengaktifkan 165 Hz pada monitor ini. Nggak usah khawatir juga karena si kabel DisplayPort ini udah ada di paket pembeliannya. Jadi dalam paket pembeliannya udah lengkap, ada kabel DisplayPort, HDMI, kabel powernya, adapter, buku manual, pokoknya lengkap lah. Kalian kalau beli tinggal tancap-tancap, sambungin ke PC udah jalan. Ya. Terus untuk layarnya di sini sudah menggunakan IPS, jadi view angle-nya bisa sampai 178 derajat. Mau nonton di samping kanan, di samping kiri, atas, bawah, tetap semua warnanya tuh bakalan terlihat lebih jelas dan detail. Apalagi Acer di sini mengklaim monitor ini tuh punya dynamic ratio kontras 100 juta banding 1. Gede banget gitu ya. Ya memang ini untuk memastikan aja katanya supaya kualitas tampilan yang dihasilkan tuh memang terlihat lebih detail. Kalau urusan color gamut, di sini Acer mengklaim dia punya 72% NTSC, brightness-nya 250 nits. Kalian bisa nanti lihat di layar juga ya. Tapi ya memang di sini saya tidak bisa mengukur secara secara detail sebagus apa warna yang dihasilkan monitor ini karena saya kekurangan alatnya juga gitu ya. Tapi kalau untuk mata awam saya sih ya, ketika melihat warnanya ini ya lumayan lah. Apalagi kalau cuma dipakai untuk main game aja, nggak akan berasa warnanya kurang detail hijaunya, kurang detail merahnya, birunya, dan lain-lain gitu ya. Kecuali kalau kalian editor yang butuh akurasi warna yang bagus, mungkin monitor ini bukan yang terbaik untuk pilihannya ya. Kalau misalkan kalian memang bener-bener pengen butuh warna yang detail akurat, nggak akan beli monitor gaming mungkin ya gitu ya. Beli monitor yang lebih proper, yang bisa menghasilkan warna lebih detail, lebih akurat gitu ya, untuk bisa menambah atau meringankan pekerjaan sebagai editor kalian gitu ya. Jadi ya memang ini khusus untuk main game, bukan untuk editor atau untuk profesional editor yang butuh akurasi warna yang cukup baik gitu ya.
Oh ya, di sini juga ada fitur HDR-nya. Nah, kalian bisa klik aja ini pakai joystick, tinggal klik terus pilih mode. Nah, di sini ada beberapa pilihan mode juga ya. G1, G2, G3 user. Nah, tuh, bisa kalian lihat kan bedanya ketika diaktifkan HDR dan non HDR. Nah, gitu ya. Mata awam saya, kalau misalkan saya mau nonton film atau nonton movie gitu ya, nggak usah repot-repot, kayaknya udah tinggal aktifkan aja fitur HDR-nya, udah nonton aja gitu. Lebih enak aja gitu, lebih detail, lebih tajam, warnanya lebih keluar. Ya itu yang saya rasakan. Ya memang saya bukan pengamat monitor yang bagus gitu, tapi ketika melihat HDR-nya on, oh jadi lebih bagus. Udah, itu aja gitu ya. Terus apalagi? Oh ya, desainnya satu lagi nih ya. Pandangan pertama ketika melihat si Acer Nitro RG241YP ini B aja gitu, biasa aja, nggak ada yang spesial. Warnanya cuman hitam aja, terus bodinya juga masih kayaknya kurang modern ya, masih gaya-gaya yang dulu. Terus kakinya ini yang berbentuk V, ada bolong-bolongnya juga ya, memang ini aksen gamingnya udah kerasa banget. Tapi untuk si kakinya ini bahannya dari aluminium atau metal ya, gabungan. Intinya mah keras lah ya. Terus di bagian belakangnya di sini tidak ada ventilasi untuk exhaustnya. Tapi ketika saya pakai kemarin beberapa hari, ya memang panas berlebih di sini tuh nggak begitu kerasa. Apalagi di ruangan saya tuh tanpa AC gitu ya. Jadi ya aman-aman aja mungkin ya. Terus ini untuk bodinya ramping banget. Di sini ada logo Acer. Kalau dilihat dari belakang ada logo Acer dan ini ramping banget. Dan satu lagi, bezelnya ini tipis banget gitu ya. Si Acer di sini kasih nama bezel ini tuh full ergo zero frame. Ya memang ini tipis banget. Jadi kalau misalkan kalian punya dua monitor seperti ini digabung jadi satu, nah si bezel ini tuh nggak akan terlalu mengganggu karena ini lumayan udah cukup tipis ya. Kanan, kiri, atas, tapi untuk bawahnya ya memang untuk menyimpan logo ya. Jadi ya masih cukup tebal. Kalau body quality-nya ini, wah. Tuh, cukup pepel lah ya, seseg gitu ya. Nah, gitu. Tapi sayangnya di sini nggak bisa naik turun ya, terus nengok kanan kiri juga nggak bisa. Nah, paling di sini hanya bisa tilt aja ke atas 15 derajat, ke bawahnya 5 derajatan ya. Nah, ini mungkin salah satu kekurangan juga ya, nggak bisa naik turun. Tapi intinya ya karena ini layarnya IPS, jadi dilihat kanan kiri juga cukup bagus. Oh ya, tambahan satu lagi untuk wattmeter ketika nonton YouTube seperti ini, kalian bisa lihat di layar berkisar antara 18, 19 sampai 20 watt. Ya mungkin ini wattnya nggak terlalu besar, jadi panasnya ini memang nggak terlalu begitu kerasa ya. Apalagi kalau kalian mainnya atau disimpan di ruangan ber-AC, si monitor ini bakalan kerasa lebih dingin. Terus untuk portnya di sini ada 2 kali HDMI, 1 kali DisplayPort, audio output, tapi nggak ada speakernya. Kalau untuk OSD-nya di sini sudah ke gaming-gamingan ya. Fiturnya ini bisa dipilih dengan mudah. Penggantian mode game juga udah simple karena menggunakan tombol joystick. Kalian bisa klik aja di sini, terus masuk ke menu dan tampilannya ya seperti ini. Tuh di sini bisa kalian aktifkan beberapa fitur seperti AMD FreeSync tadi. Terus ada aim point, jadi bisa mengaktifkan titik area pointer di tengah ini ya. Ada menunya juga. Terus ada FreeSync Premium juga di sini ya, tinggal diaktifkan saja. Tuh kayak gitu. Pokoknya mudah banget lah, gampang untuk si OSD-nya, gampang dipraktekin atau gampang diingat. Gitu ya. Terus apalagi ya untuk harganya. Nah, harga di 2 juta sampai 2 juta setengah ini tuh ada beberapa pesaingnya khususnya di Indonesia. Seperti ada dari Gigabyte G2F, resolusinya sama Full HD 165 Hz, ada ViewSonic PX2405P, terus ada AOC 24 G2PE. Tapi kalau ViewSonic kalau nggak salah tuh 144 Hz ya. Ya pokoknya sama lah 144 165 Hz. Di sini rata-rata harganya tuh di 2.500.000 ribuan. Yang paling mahal sih di sini Gigabyte ya, 2,7 jutaan. Nah, kalau misalkan melihat harga di pasaran, si Acer RG241YP ini tuh dibanderol, saya lihat ada yang jual 2,3, 2,4. Kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, tentunya harganya ini paling murah ya.
Tapi ya memang ada kekurangan, ada kelebihannya juga ya. Banyak kelebihan yang ada di monitor lain yang nggak ada di monitor ini. Oke, jadi kesimpulannya karena si monitor ini ya memang dikhususkan untuk main game aja. Jadi FPS di sini yang bakalan lebih tinggi ya karena menggunakan RTX 3060. Jadi sangat pas banget yang menggunakan monitor yang punya refresh rate tinggi 165 Hz seperti si monitor Acer ini. Terus pasti ada yang nanya juga, "Bang, kalau misalkan pakai PGA GTX 1050 Ti apakah bisa pakai monitor ini?" Ya tentunya bisa-bisa aja gitu. Pakai GT 730 juga bisa-bisa aja gitu. Cuman ketika main game apakah FPS gamenya bisa di atas 120 FPS atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya enggak maksimal juga si fitur 165 Hz yang ada pada monitor gaming ini gitu. Jadi ya minimal 106 GTX 1650 atau RX 6600 ke atas lah. Biasanya untuk game-game seperti Apex Legends, PUBG bisa mendapatkan FPS di atas 120 FPS gitu ya. Terus kekurangannya sih ada aja. Yang pertama dari desainnya yang kurang kekinian untuk di tahun 2023. Terus nggak bisa di-adjustable juga ya si layarnya. Jadi nggak bisa naik turun, nggak bisa nengok kanan kiri. Terus stand kakinya juga kaku ya. Cuman ya bisa kayak gini aja. Nih, ini dari penopangnya kakinya ya. Terus untuk di belakangnya ini udah bisa dipasangkan pesa mounting ya karena udah ada bautnya. Cuman karena portnya ini menghadap ke belakang, jadi kalau disimpan di dinding tuh agak sedikit mengganjal pas nyolokin kabel. Ya paling nanti kabelnya agak ketekuk-tekuk dikit. Atau kalau misalkan mentok banget bisa pakai konverter yang L. Aman lah ya. Nah, untuk lepas penyangganya ini tinggal buka cover plastik yang bagian atas ya, lalu lepaskan dua baut penyangganya dan selesai, kelepas deh. Kalau selebihnya masih ya cukup ya, kelas monitor gaming yang diutamakan tuh refresh rate yang kenceng, ya bisa jadi salah satu pilihannya ya si Acer RG241YP ini. Tapi ya bebas juga kalian mau beli monitor yang mana juga bebas. Karena di sini saya hanya mencoba monitor yang kebetulan ada si Acer ini. Terus untuk garansinya 3 tahun full ya untuk spare part, service dan termasuk panelnya juga. Wah, mantap ya. Oh iya, serta ada 1 tahun nih ya untuk accidental damage protection. Maksudnya tuh kalau misalkan nggak sengaja ya si monitornya ini jatuh sampai rusak, nah ini masih masuk ke klaim si ADP ini gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain tentang garansinya lebih detail lagi, nanti akan saya simpen linknya di deskripsi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Subscribe juga channel Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adaha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.